Pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Saudara jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji nama Tuhan, hari ini ibadah terasa kusuk, hikmat, dan meriah. Hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pelayanan baptis dewasa maupun sidi bagi anak-anak kita, dan juga akan berlangsung sakramen pelayanan perjamuan kudus. Sedangkan tema kita di dalam ibadah minggu ini adalah diperdamaikan oleh Kristus. Maka melalui tema ini kita disadarkan bahwa ketika kita mengalami tantangan kehidupan yang tidak mudah, di tengah suasana kehidupan yang harus kita hadapi, kita masih tetap percaya bahwa kuasa kasih Kristus memampukan kita untuk teguh berdiri di dalam pengharapan kita. Firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat ke-17 sebagai bacaan awal atau introitus, demikian bunyinya. Di dalam surat Efesus pasal yang kedua ayat 17, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah sabda awal atau introitus. Marilah kita bersama-sama kembali menyanyikan pujian di dalam kidung jemaat nomor 4 bait pertama, kedua, Mari Sembah. Demikianlah hukum kasih Tuhan Yesus Kristus. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Maka jawab Yesus kepadanya, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama datang kembali kepada Tuhan, menyelidiki hati kita masing-masing.
setelah kita membaca, mendengar hukum kasih, ternyata di dalam kehidupan kita belum bisa melakukannya dengan baik apalagi sempurna. Karena dosa, kekurangan yang masih kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan pengampunan dari Tuhan, kita akan bersama-sama datang. Marilah kita berdoa memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Saudara dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan menutup doa saudara. Inilah pengakuan kami, ya Tuhan Allah kami. Sungguh kami telah berdosa di hadapan-Mu, baik dalam pikiran, kata-kata maupun tindakan kami. Seringkali kami tidak begitu mengindahkan apa yang menjadi titah-titah-Mu, baik untuk mengasihi Engkau dengan segenap keberadaan kami, maupun membangun relasi yang baik berdasarkan kasih bersama dengan saudara-saudara kami yang kami jumpai. Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa berbelas kasih, panjang sabar, oleh kasih setia-Mu kami mendapatkan pertolongan. Kami alaskan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus nyatalah bagi kita pengampunan atas dosa-dosa kita. Maka berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menjadi tanda bagi pengampunan bagi kita. Terimalah berita anugerah dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 21 dan 22 yang demikian bunyinya. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama kembali menyambut dengan pujian Kidung Jemaat 36 bait pertama kedua. Saudara-saudara, kini juga masukilah petunjuk hidup baru untuk menuntun kehidupan kita sejalan dengan tuntunan dan kehendaknya. Petunjuk hidup baru berlandaskan sabda Tuhan, kitab Mazmur pasal 52
ayat 10, 11 yang demikian bunyinya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu. Baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sekarang saya minta semuanya untuk berdiri bersama-sama. Kita akan memperbaharui ikrar pengakuan kita. Sebagai kehidupan bersama religius yang dipanggil untuk bersaksi tentang penyelamatan Allah, marilah kita meneguhkan dan menegaskan iman gereja dengan seluruh gereja Tuhan Yesus Kristus di sepanjang segala zaman dengan mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita sambut pengakuan ini dengan pujian peneguhan Kidung Jemaat 249, bait pertama, kedua. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu lah kami berkumpul bersama-sama di dalam ibadah hari Minggu ini. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa, kami dapat menyaksikan anak-anak kami sebentar lagi akan menerima sakramen baptis dewasa, dan juga mereka akan
mengaku imannya di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat melalui pelayanan CD. Kami berdoa ya Tuhan, supaya semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap keberadaan jemaat-jemaat yang hingga saat ini dalam keadaan apapun juga mereka tetap berada di dalam naungan pimpinan-Mu, kasih-Mu. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau sendiri yang memelihara kehidupan jemaat-jemaat di tempat ini. Kami serahkan untuk setiap warga yang mengalami berbagai pergumulan, terutama mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang melawat mereka, yang memberikan pertolongan. Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan, dan oleh kuasa-Mu mereka disembuhkan. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan, gejolak-gejolak kehidupan di akhir-akhir ini, ketika kami semua merasakan bagaimana ada hal-hal yang membuat kami untuk mengalami berbagai kesulitan di dalam menjalani hidup ini. Dengan kenaikan harga barang-barang pokok, bahan bakar, dan pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang senantiasa menyatakan berkat-berkat-Mu atas seluruh jemaat yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak yang sudah mulai mendapatkan sekolah yang baru di tingkat lanjutan. Tuhan berkati mereka yang masih melanjutkan baik pendidikan dasar, menengah, bahkan di perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul untuk pasangan hidup. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Demikian juga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat yang saat ini terus mengupayakan untuk langkah-langkah ke depan menuju masa depan gereja yang lebih baik. Kami tetap berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk pergumulan kami, di mana saat ini kami membutuhkan pendamping, gembala bagi jemaat kami setelah sepeninggal hamba-Mu yang terkasih almarhum Pendeta Andreas Setiawan. Kami memohonkan tuntunan-Mu. Bersyukur ya Tuhan untuk tim yang sudah dibentuk untuk penjaringan calon pendeta. Kiranya mereka boleh bekerja di dalam tuntunan dan kuasa-Mu. Engkau memampukan mereka semuanya untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Demikian juga untuk majelis yang akan diteguhkan kembali pada bulan September nanti. Kami tetap percayakan sepenuhnya siapapun mereka yang terpilih, mereka adalah alat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memakai mereka sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk senantiasa mengabarkan sukacita. Kami berdoa untuk GKJTU baik di tingkat klasis maupun sinode. Kalau hari Minggu akan diadakan peresmian pepantan baru di GKJTU Kendal, Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk berkat ini. Kami berdoa untuk sinode yang akan mengadakan sidang pada bulan Maret nanti. Kami tetap berdoa supaya Tuhan memberkati. Demikian juga bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kota Semarang, kiranya Tuhan terus memberikan suasana yang tenang, iklim yang kondusif. Kami berdoa supaya Tuhan sediakan untuk kami semuanya yang mengasihi Engkau. Inilah doa kami yang kami peralaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersama-sama akan memberikan persembahan kepada Tuhan saat ini dengan dilandasi bacaan Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dan 42. Demikian bunyinya untuk dasar persembahan ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kiranya persembahan kita ini menjadi komitmen kita untuk mengambil bagian yang terbaik
bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari saudara-saudara, sementara persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 289, bait pertama, 8 dan 9. Dan kalau tidak cukup akan dilanjutkan di bait yang pertama. Di hadapan Tuhan, segala hormat, puji, kemuliaan bagi nama-Mu, ya Bapa. Dengan segala ketulusan hati kami telah memberikan persembahan ini. Kiranya Tuhan terus berkati kepada saudara-saudara semuanya dengan berkat-berkat surgawi yang senantiasa melingkupi kehidupan seluruh jemaat. Demikian juga keuangan ini kiranya selalu dipergunakan sebaik-baiknya, di mana pekerjaan Tuhan harus diwujudkan, baik di tempat ini maupun di tempat lain yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan ini. Di dalam berkat nama Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang mengaruniakan berkat surgawi kepada kami serahkan persembahan ini. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita akan menyaksikan anak-anak kita yang akan menerima pelayanan sakramen, baik baptis dewasa atau akan menyatakan pengakuan imannya atau sidi. Sebagaimana telah diumumkan di dalam warta jemaat, bahwa pada hari ini di antara kita ada kesukaan yang besar. Ada 10 orang anak-anak kita yang akan menerima pelayanan sakramen baptis dewasa maupun sidi. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan menanyakan kepada saudara semua yang akan menerima pelayanan baptis dewasa maupun sidi untuk saudara jawab, dan jawaban saudara akan didengar oleh Tuhan, disaksikan oleh jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Yang pertama, apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh dan mengaku bahwa saudara sejak di dalam kandungan
dan dari sejak lahir sudah berdosa dan dalam belenggu maut. Dan apakah saudara percaya bahwa di hadapan Tuhan Yesus, baik saudara beroleh kemurahan kasih Tuhan, dipanggil dan disucikan menjadi anak-anak Tuhan, serta dibebaskan dari kuasa kegelapan? Bagaimana jawab saudara semua? Yang kedua, menurut pengajaran Alkitab, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi dan memelihara segala sesuatu serta berkuasa atas segala sesuatu? Bagaimana jawab saudara? Ketiga dan keempat, apakah saudara percaya bahwa kitab suci baik perjanjian lama dan perjanjian baru serta pengakuan iman rasuli dan pengajaran dasar Gereja Kristen Jawa Tengah Utara merupakan dasar pengajaran iman di warga GKJTU? Apakah saudara semua berjanji akan terus mengikut Yesus, Juru Selamat dan panutan saudara? Apakah saudara sanggup menguduskan nama Tuhan melalui sakramen suci dan semua panggilan Kristiani? Apakah saudara sanggup mentaati semua aturan di Jemaat Gereja Kristen Jawa Tengah Utara? Dan apabila didapati kesalahan, apakah saudara juga bersedia menerima dengan sepenuh hati nasihat dan peringatan jemaat? Bagaimana jawab saudara? Karena demikian jawaban saudara, maka pelaksanaan baptis dewasa maupun sidi akan diberlangsungkan pada saat ini. Saudara Simon Ulung Sanjaya, sekarang aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan Roh Kudus. Saudari Ria Rulin Pura Astuti, sekarang saya membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silahkan berdiri kembali. Sudah. Saudara-saudara, untuk kesemuanya, baik yang baptis dewasa maupun sidi, sekarang saya minta saudara-saudara menyatakan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasul ini. Bersama semua saudara, baik para pelajar dan saudara lengkap, kami sebagai umat Kristen mengakui pengakuan iman Kristen melalui pengakuan iman rasul. Demikian. Saudara-saudara, demikian pengakuan umat saudara. Sekarang saya minta saudara semua berlutut dan jemaat dimohon untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan doa berkat untuk saudara-saudara kita. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, maka dialah yang akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, silakan.
Baik, saudara, silakan menghadap kepada jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat sekalian, inilah warga yang telah menerima sakramen baptis dewasa maupun suci. Mari kita sambut mereka dengan sukacita dan kita berdoa penerimanya. Mereka akan mempersembahkan pujian bagi nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Saya mempersilahkan saudara membuka di dalam bacaan surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Anak-anak kami telah mengikrarkan pengakuan iman. Mereka juga telah menerima pelayanan baptis dewasa. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati mereka, sehingga mereka dapat terus teguh memegang iman, percaya, dan mempercayakan hidupnya hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan agar anak-anak kami ini dapat melaksanakan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap kekuatan dan akal budinya. Pakailah anak-anak kami sebagai alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Banyak orang percaya kepadamu, menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Sekarang bersabdalah kepada kami membuka hati untuk menerima kebenaran yang daripadamu. Pakailah hamba-Mu
sebagai saluran berkat untuk menerima kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam bacaan kita yaitu surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Judul perikop: keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikianlah sabda Tuhan, maka berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Baik, selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini rasanya sungguh berbeda dari ibadah-ibadah minggu yang lainnya. Biasanya kalau saya menyampaikan firman dalam khotbah minggu di sini, jemaat hanya memenuhi bagian di depan, tapi puji Tuhan kanan, kiri, depan semuanya penuh. Mungkin di luar masih ada yang duduk. Memang ini suatu peristiwa yang mesti kita sikapi dengan antusias, dengan sukacita, karena pekerjaan Tuhan masih diwujudkan dan akan tetap diwujudkan bagi jemaat di tempat ini, GKJTU Melaten. Anak-anak kita yang saat ini telah menerima pelayanan baik baptis dewasa maupun sidi adalah tanda karya Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Saudara-saudara, apa yang disampaikan dalam tema khotbah mingguan yang sudah dirancang oleh Sinode GKJTU tepat seperti peristiwa pada saat ini. Kita adalah orang-orang yang diperdamaikan oleh kuasa kasih Kristus Yesus yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Perdamaian oleh kasih Kristus itulah yang memampukan, yang membawa saudara-saudara kita saat ini memegang janjinya. Perdamaian oleh darah Kristuslah yang akan kita peringati pada siang hari ini ketika kita mengambil roti dan anggur untuk bersatu dengan tubuh dan darahnya melalui pelayanan
perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, memang ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya. Ada satu kalimat yang menyebutkan demikian. Seseorang itu hanya akan berpikir ketika mereka harus berpikir. Seseorang itu akan berkata, bertindak ketika mereka harus berkata ataupun bertindak. Itu artinya apa, saudara-saudara? Ketika orang menyadari segala sesuatu, dia akan mewujudkan ekspresi kehidupannya. Anak-anak yang masih muda, mungkin setelah lulus baik sekolah maupun kuliah, yang belum punya banyak tanggungan. Nah, mereka pasti akan jauh dari pikiran orang-orang dewasa yang sudah berkeluarga, apalagi masih di bawah tanggungan orang tuanya. Buat apa aku susah-susah cari kerja? Mungkin ada yang punya pemahaman begitu. Toh juga orang tuaku masih mensupportnya, santai saudara-saudara. Tapi ketika anak-anak, ketika saudara-saudara punya pacar dan sudah lama pacaran dan seharusnya menikah, sudah waktunya menikah, saudara akan berpikir bagaimana saya nanti harus menghidupi keluarga yang saya bangun. Demikian juga anak-anak yang masih sekolah dalam studi, ya. Saya tidak tahu yang dihadapi mahasiswanya Bu dosen, saya tidak tahu. Tapi ketika dulu sering muncul istilah SKS begitu ya, sistem kebut semalam itu seperti itu. Ketika mereka akan menunaikan tugasnya, tugas-tugas akhir yang harus diselesaikan, mereka betul-betul serius. Tapi hari-hari itu sepanjang satu semester dijalani dengan santai. Gereja, orang Kristen, orang percaya, apakah demikian? Iya, saudara-saudara. Iya. Ketika gereja menyadari imannya, bahwa imannya itu mengalami tantangan yang tidak mudah, digoncang oleh berbagai pengajaran yang membingungkan. Ketika jemaat-jemaat dibingungkan oleh rupa-rupa pengajaran-pengajaran, maka gereja ini mesti memiliki cara berpikir mengenai implikasi iman itu. Saudara-saudara, inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Jemaat Kolose tidak pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus begitu dekat kepada mereka. Ketika dia berada di penjara, salah seorang anak rohaninya bernama Epafras mengunjunginya. Dia menceritakan tentang buah-buah hasil karya pekabaran Injil, penginjilan di jemaat Kolose itu. Mereka menceritakan seluk-beluk hal yang dialami oleh jemaat pada saat itu. Ada apa sebetulnya persoalan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di Kolose? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Kolose yang masih tumbuh sebagai jemaat mula-mula pada waktu itu mengalami berbagai tantangan kehidupan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan berjemaat yang tidak mudah. Di antara mereka dipengaruhi oleh orang-orang yang masih memiliki pemahaman yang lama. Mereka berlatar belakang Yahudi. Mereka menjadi orang Kristen dan harus mewajibkan untuk melakukan cara-cara sebelumnya, yaitu cara-cara Yahudi. Yang ketat dengan soal aturan, soal makanan, yang ketat dengan upacara keagamaan, yang itu semuanya tidak semakin membawa dekat kepada Tuhan. Karena yang diurusi hanya soal makanan. Ini makanan layak apa tidak? Nah, ini upacara ini benar apa tidak? Sah apa tidak? Hati-hati saudara-saudara, kalau kita mau terus mengupayakan warisan-warisan yang lama tanpa kita memikirkan kehidupan yang tumbuh berkembang semakin dekat kepada Tuhan, maka pernak-perniknya itu yang kita persoalkan, saudara-saudara. Kita memakai stola, memakai atribut-atribut gereja,
belum lama, beberapa tahun belakangan begitu ya. Mungkin ketika Pak Anton masih muda belum, gereja itu sederhana sekali, hanya mimbar dan orang berkhotbah, itu seperti itu ya, dan Alkitab. Nah, ini adalah upaya bagaimana kita mengekspresikan iman kita, tapi jangan sampai terus kita hanyut dibawa ke situ. Itu ya, itu bukan tujuan yang utama. Bukan tujuan yang utama. Nanti kalau semua pernak-pernik hiasan ditambah, gereja tambah biaya. Ini baru meja yang diganti putih. Nanti kalau masanya biasa, mejanya hijau. Kalau Natal merah. Kalau Advent ungu, semua ganti ungu semua. Lah untung gerejanya tidak dicat ungu atau hijau. Nah, ini akan jadi masalah. Saudara-saudara ingat, itu pengaruh yang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengaruh filsafat modern pada waktu itu. Jemaat-jemaat begitu diombang-ambingkan oleh ajaran yang berkembang, yang namanya aliran Gnostisisme. Para pengikutnya disebut pengikut Gnostik. Apa yang ada di dalam pemahaman mereka, mereka tidak puas dengan apa yang mereka nilai sebagai kekristenan yang sederhana. Mereka ingin mengubah kekristenan itu sebagai sistem filsafat sejajar dengan filsafat-filsafat yang berkembang pada waktu itu, supaya kekristenan itu sejajar. Karena pada waktu itu penganutnya sangat banyak sekali ajaran filsafat modern. Ajaran dasarnya mereka mengatakan demikian, bahwa materi itu sama sekali jahat dan roh itu baik adanya. Kalau materi itu jahat, yang kelihatan secara materi jasmani itu jahat. Tubuh ini dari manapun asalnya adalah tubuh yang jahat secara jasmani, sedangkan roh itu adalah roh yang baik. Semuanya ini berada di dalam kekekalan. Jadi saudara-saudara, implikasinya dalam pengajaran tentang ketuhanan Yesus Kristus, kalau tubuh ini dipandang secara jahat oleh mereka, maka kemanusiaan Yesus Kristus, inkarnasi Kristus Allah yang menjadi manusia, itu sama sekali bertentangan dengan ajaran mereka. Mereka tidak mau terima pemahaman tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, maka dalam bagian bacaan ini Rasul Paulus mengingatkan kembali tentang keutamaan Yesus Kristus. Saudara-saudara, keutamaan Yesus Kristus itu harus diingat kepada jemaat-jemaat di Kolose. Keutamaan Yesus Kristus itu harus diingat kepada jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini. Harus senantiasa dipegang oleh saudara-saudara yang saat ini telah menjalani pelayanan sakramen, baptis maupun sidi. Apa itu keutamaan Yesus Kristus? Bahwa Yesus Kristus adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala ciptaan yang ada. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah tercipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Saudara-saudara, kata sulung di sini bukan berarti hitungan. Bukan berarti hitungan dalam hal berikutnya, kehadiran berikutnya. Katakan seperti anak sulung, pasti ada anak yang menyusul berikutnya. Kata sulung di sini dipahami sebagai awal dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seperti dikatakan di ayat 17, keberadaannya itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Nah, saudara-saudara, disinilah kita memahami istilah-istilah yang mesti kita harus pahami dalam bahasa aslinya. Kalau di dalam istilah Allah Tritunggal, itu Allah Tritunggal itu disebutkan kesatuan, ya, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Maka istilah keesaan seperti itu
ternyata dipahami ada dua kata di bahasa yang asli. Itu ya untuk pemahaman kita, yaitu yahid, yang kedua ehad. Kalau yahid itu berbicara tentang kesatuan yang berwujud benda. Ini amplop ini satu, ini fisiknya satu, itu ya, ini yahid. Tapi ketika berbicara tentang keesaan Tuhan yang dimanifestasikan dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Alkitab tidak menerjemahkan dengan kata yahid, tetapi dengan kata ehad. Ehad itu apa? Keutuhan yang disatukan. Bahasa mudahnya, Majelis Jemaat GKJTU Semarang 1 itu kan ungkapan keutuhan, kesatuan. Jumlahnya ada sekitar 20-an itu, tapi bahasanya keutuhan, kesatuan. Nah, demikian juga istilah sulung di sini. Kristus adalah yang paling utama dari segala sesuatu karena Dia sang kepala jemaat. Sifat-sifat ini meyakinkan jemaat Kolose bahwa Yesus Kristus itu benar-benar Allah. Ia bukan sekedar manusia yang kebetulan lahir dikaruniai tidak seperti manusia pada umumnya, orang yang hebat, orang yang berpengaruh pada zamannya. Bukan, saudara-saudara. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, maka Paulus menyebutnya seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam Dia. Itulah yang harus disampaikan oleh jemaat Kolose. Kalau Allah di dalam Yesus Kristus itu keutamaan-keutamaannya itu diyakinkan kepada jemaat, apa sebetulnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus terhadap jemaatnya, kepada jemaat Kolose, tentu kepada kita. Dia telah mendamaikan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dialah yang mendamaikan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit. Maka semua telah didamaikan oleh Yesus Kristus. Bahkan kita yang dahulu jauh tidak mengenal akan kasih Tuhan, kita yang dahulu hidup bergumul di dalam dosa-dosa, Ia telah mendamaikan kita oleh kasih-Nya, oleh pengorbanannya. Kita didamaikannya oleh kematian Kristus dan telah menerima pendamaian, supaya kita dijadikannya umat yang kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, karena begitu utamanya Kristus dan kita telah didamaikan oleh-Nya, maka tentu kita bertanya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan tidak lain adalah bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya supaya kita tetap beriman di dalam Tuhan sesuai dengan apa yang telah dinyatakan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka sangatlah penting, saudara-saudara, di sini untuk kita perhatikan bahwa tujuan dari pendamaian itu yang pertama adalah kekudusan. Tidak ada orang yang sudah ditebus oleh kuasa Kristus mengatakan, wah, hidupku sudah ditebus. Itu yang dibutuhkan. Saya sudah menjadi milik Kristus. Toh saya bisa berbuat apa saja, Tuhan Yesus tetap mengasihi saya. Itu salah, saudara-saudara. Kalau Allah sungguh mengasihi hidup kita dan Ia tidak menginginkan hal yang lain selain pendamaian, itu tidak berarti bahwa dosa sudah tidak ada artinya lagi dan kita bisa berbuat apa saja yang kita suka. Yang penting Allah tetap mengasihi. Itu pemahaman yang salah di dalam kehidupan jemaat. Jadi saudara-saudara, seseorang yang begitu dikasihi Allah, maka ia tidak akan memberikan hak penuh untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Saudara-saudara, sebaliknya hal itu memberinya kewajiban yang terbesar di dunia untuk menjadi orang yang layak untuk dikasihi. Ini yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak-anaknya. Yang pertama, pendamaian itu untuk pengudusan kita. Pendamaian itu untuk kesungguhan kita mengikut Dia. Pendamaian itu
tidak dimaksudkan untuk yang penting aku sudah dibaptis, ya, saudara-saudara, yang penting aku sudah mengaku imannya. Ya sudah toh, sudah dilayani oleh Pak Pendeta. Setelah itu tidak tahu lagi kabarnya, nanti datang lagi kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau menikah, tolong dong diberkati. Nah, seperti itu. Jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Nanti setelah diberkati punya anak, Pak Pendeta tolong dibaptiskan anak saya. Setelah itu tidak tahu kemana lagi. Oh, ini tidak di sini, saudara-saudara, ini tidak di sini. Pendamaian oleh Yesus itu membawa pengudusan kepada kita semuanya. Saudara-saudara, kewajiban yang lain bagi orang beriman kiranya kita harus terus berada di bawah terang sinar matahari yang senantiasa menerangi kita maupun gelapnya bayang-bayang kehidupan. Di tengah-tengah keadaan apapun juga, janganlah menjauhkan keyakinan atau iman kita akan kasih Allah yang sudah diwujudkan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semuanya. Dunia kita sekarang ini membuka wawasan seluas-luasnya untuk mengakses semua informasi-informasi yang ada di sekitar kita. Ini sangat mendukung. Ini pun juga menjadi tantangan sendiri bagi kita. Saudara-saudara, godaan-godaan yang ada yang itu akan menggoncangkan iman, ataukah sebaliknya kerinduan kita untuk memperkuat dan menumbuhkan iman, itu sejauh apa? Sejauh jari-jari kita. Artinya saudara bisa mengakses apapun juga dari smartphone yang saudara miliki untuk mencari, mengakses sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan iman saudara. Ataukah kita melihat sesuatu yang justru mendatangkan godaan-godaan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, saudara-saudara terutama yang saat ini menerima sakramen baptis dan juga sidi, ingatlah Anda, saudara, hidup di dunia yang sekarang ini betul-betul dikuasai oleh jari-jari saudara. Dan saudara mempunyai pilihan apapun juga. Kalau saudara diberi kesempatan untuk memilih, apa yang akan saudara pilih? Tentu saudara akan memilih yang terbaik. 2003, 2004 adalah saatnya warga Indonesia mempersiapkan pilihan yang terbaik. Tentunya sebagai warga masyarakat yang baik, kita akan memilih pemimpin, entah itu wali kota, gubernur, presiden, anggota dewan. Kita akan memilih yang terbaik. Kita mempertimbangkan, tentunya tidak akan memilih, maaf, kucing dalam karung atau model politisi yang muncul dari dagang sapi atau daging sapi, tidak tahu ya, saudara-saudara. Mungkin seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kita akan memilih yang terbaik. Sekarang ini anak-anak sekalian, saudara-saudara, ya, saudara diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik. Orang tua saudara menyaksikan, majelis meneguhkan saudara melalui pelayanan pendewasaan iman saudara. Ini menjadi satu komitmen saudara semuanya. Apa yang akan aku pilih ke depannya? Kiranya Yesus Kristus itulah menjadi pilihan yang terbaik bagi saudara. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, itulah yang menjadi keutamaan Kristus. Dan itulah kiranya yang menjadi pilihan terbaik bagi saudara. Setelah baptis, setelah sidi, tentunya saudara tidak akan menjadi manusia setengah dewa. Saudara akan mengalami berbagai tantangan, goncangan, bahkan mungkin lebih berat dari sebelumnya. Wajar, karena apa? Karena ketika saudara sudah menerima pelayanan sakramen ini, baptis ataupun sidi ini, saudara sudah mengetahui kebenaran yang ada dibanding dulu sebelum saudara menerima. Saudara sudah secara intensif mengikuti pengajaran pendalaman iman Kristen melalui katekisasi yang saudara dapatkan selama kurang lebih beberapa bulan belakangan sebelum saudara menerima ini. Tentu dasar-dasar itu
yang menjadikan saudara harus menyikapi dengan bijaksana. Bapak Ibu, orang tua jemaat, tetaplah mendukung bagi anak-anak kita, generasi muda, supaya mereka tetap dimenangkan imannya, mereka tetap berdiri kokoh di dalam iman. Ibu-ibu pun, bapak-bapak, saudara-saudara semua, sekarang ini pun di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah, tetaplah memegang apa yang menjadi keutamaan Kristus, sehingga kita tetap memegang teguh dan tidak lari dari pengharapan Injil, bagaimanapun keadaan yang sedang kita alami. COVID mungkin berangsur-angsur sudah menuju perbaikan, walaupun penularan masih ada, tapi dampaknya tidak seserius awal-awal atau 1 tahun yang lalu setidaknya. Kita sudah bisa duduk berjajar seperti ini, tetapi dampak dari COVID ini tentunya masih kita rasakan hingga sekarang ini. Dampak yang dimiliki, dirasakan oleh masyarakat, itu menjadi tantangan bagi kita semua. Di luar sana saudara-saudara kita, kalau beli bahan-bahan pokok itu tinggi begitu ya, naik semuanya, itu pun berlaku bagi kita semuanya. Bagi ibu-ibu yang belanja di pasar itu ya, uang 100.000 dapat apa? Sama. Itu tantangan yang tidak mudah. Sebentar lagi bahan bakar juga akan dinaikkan. Belum lagi persoalan-persoalan yang ada. Oh, itu seakan-akan mungkin kita berada di bawah bayang-bayang kegelapan. Tetapi yakinlah, di tengah sinar matahari yang memberkati saudara, di tengah-tengah bayang-bayang kehidupan kegelapan itu pun, janganlah lari dari pengharapan akan Injil. Dimanapun itu kepenuhan Allah supaya ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Semoga pilihan kita sekarang ini memiliki pilihan yang tepat, yaitu tetap berpegang teguh di dalam kuasa Injil yang menyelamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak, dan setelah itu kita akan melangsungkan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang sudah kami terima bersama-sama. Kami menyadari bahwa keutamaan-keutamaan-Mu telah mendamaikan kami, umat-Mu, dulu yang jauh menjadi dekat oleh kuasa darah-Mu. Hari ini kami berkenan untuk menghayati bagaimana pendamaian oleh kuasa darah-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang melayakkan serta memampukan kami mengambil roti dan anggur sebagai bagian dari tubuh dan darah Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sudah dijadwalkan juga pada saat ini bahwa hari ini akan berlangsung pelayanan sakramen perjamuan kudus. Saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa sudah diumumkan dalam warta jemaat bahwa hari ini akan berlangsung pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bahwa sakramen perjamuan kudus itu diberlakukan bagi saudara-saudara warga jemaat yang sudah menjalani baptis dewasa atau sidi serta tidak sedang dalam pengembalaan jemaat. Kami menyambut bagi saudara-saudara semuanya di luar warga GKJTU Semarang 1 yang saat ini juga hendak mengikuti pelayanan perjamuan kudus bersama di sini. Saudara-saudara, baiklah saya bacakan terlebih dahulu formulir perjamuan kudus. Bahwa perjamuan kudus itu adalah sakramen suci. Oleh sebab itu siapa yang merayakannya mestilah orang yang sungguh hati berniat melaksanakan kehendak Allah, yaitu mendengar firman dan berusaha mewujudkannya, supaya pelayanan sakramen perjamuan kudus sungguh mendatangkan kekuatan, berkat dan penghiburan dari Tuhan
maka saudara semua perlu menguji diri masing-masing. Adapun yang perlu diperhatikan ketika menguji diri sendiri adalah, yang pertama, kita perlu merenungkan dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, apakah hati kita sudah percaya akan pengampunan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib? Yang ketiga, apakah kita sudah mengucap syukur atas anugerahnya dan pemeliharaannya atas kita? Maka setiap orang yang memiliki hal demikian dianggap layak untuk ikut dalam perjamuan kudus. Sebaliknya, jika tidak ada kesaksian demikian, maka perjamuan kudus tidak akan mendatangkan berkat atas dirinya sendiri. Hal-hal apa yang mesti kita ingat ketika mengambil roti dan anggur perjamuan kudus? Pertama, baiklah kita mengingat sengsara dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kedua, bagaimana kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib karena dosa-dosa kita. Yang ketiga, marilah kita senantiasa memperdulikan satu sama lain di antara kita dengan saling tolong-menolong. Baiklah saudara-saudara, demikianlah formulir dibacakan. Mari kita sekali lagi berdoa memohon pimpinan kepada Tuhan untuk berlangsungnya pelayanan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, Engkau yang melayakkan kami untuk mengambil bagian tubuh dan darah-Mu. Sucikan dan kuduskan sebagaimana Engkau telah mendamaikan kami oleh kuasa-Mu. Tuhan, berkati roti dan anggur, berkati jemaat-jemaat yang akan mengambil bagian dari tubuh dan darah-Mu ini, supaya perjamuan kudus ini mendatangkan berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Aku telah menghapus segala dosa, pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya undang untuk maju menuju meja perjamuan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 35, bait pertama, kedua, tercurah darah Tuhanku. Saudara-saudara, di hadapan kita sudah ada roti dan anggur.
di mana roti dan anggur ini merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika kita makan roti dan minum dari cawan anggur ini, marilah kita senantiasa mengingat akan pengorbanannya di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Dia yang ada di surga senantiasa hadir bagi kehidupan kita. Dia hadir melalui hubungan yang menguatkan dan memberikan penghiburan. Seperti halnya roti dan anggur ini menyegarkan, menguatkan tubuh jasmani. Kiranya jiwa saudara pun disegarkan olehnya. Saudara-saudara, pada malam sebelum diserahkan, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke suatu tempat. Dia mengundang dalam sebuah perjamuan malam. Dia mengambil roti dan memecahkannya. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Saudara yang sudah menerima roti masing-masing, marilah kita bersama-sama mengangkat roti ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita bersama-sama menikmati roti sebagai bagian dari tubuh Kristus secara rohani ini, marilah kita mengenang betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus atas kita. Saudara-saudara, sebelum kita makan roti ini, baiklah kita mengingat sabda Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita makan tubuh Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, demikian juga setelah memakan roti pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan menuangkan di atasnya serta berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi penebusan banyak orang, darah yang dimeteraikan oleh anak domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Terimalah darah Kristus. Saudara, demikian juga anggur yang sudah saudara terima. Masing-masing mari kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita meminumnya, ingatlah pengorbanannya yang menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Marilah kita senantiasa percaya akan kuasanya. Sebelum meminum anggur ini, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam iman mari kita minum bersama-sama cawan anggur yang sudah kita terima saat ini dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan syukur di dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk saat ini di mana kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus. Engkau yang ada di surga senantiasa mengingat kami, terlebih ketika kami bersatu untuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah-Mu ini. Kiranya perjamuan kudus hari ini mendatangkan berkat bagi seluruh jemaat-jemaat yang sakit disembuhkan, yang mengalami beban berat, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka yang kecewa oleh berbagai hal. Kami percayakan sepenuhnya pemeliharaan-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah pelayanan perjamuan kudus sudah selesai. Saudara-saudara dipersilahkan kembali ke tempat masing-masing. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mohon maaf ini ibadah cukup panjang karena 3 liturgi dijadikan satu, tidak mengapa. Kita akan mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan terlaksananya perjamuan kudus, nanti kita akan memberikan persembahan dengan kantong yang sudah disediakan dan diedarkan oleh majelis jemaat. Bagi ucapan syukur untuk baptis bisa maju diserahkan ke kotak kentong yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama iringi dengan pujian Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Air tenang dan membaringkan
Mari kita doakan sekali lagi persembahan kita. Kiranya kuasa damai kasih-Mu mengalir seperti air yang jernih di dalam kehidupan kami. Kiranya semua ungkapan syukur ini menjadi sarana bagi kami untuk tetap melekat kepadamu, Gembala yang baik. Terima kasih untuk ibadah dalam penyertaan-Mu di hari ini. Kami serahkan sepenuhnya diri kami, persembahan yang kami berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 426 bait pertama saja. Kita harus membawa berita. Sudah selesai, maka lanjutkan dalam ibadah keseharian dengan tetap menghayati perwujudan kasih Allah yang mendamaikan kita, sehingga kita dimampukan tetap berdiri kokoh di dalam iman dan pengharapan. Pulanglah ke rumah masing-masing dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin.